Baik, selamat pagi Bu Arni. Izin menjelaskan jawaban UTS saya untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, kelas AK03, Prodi Akuntansi PJJ 1, dan nama saya sendiri Mayang Fonda Lubis, NIM 250301020319. Dan untuk soal UTS AKL 2 sendiri terdiri dari dua soal. Yang pertama soal teori, dan yang kedua yaitu soal hitungan. Untuk soal teori terdiri dari tiga. Yang pertama, saudara jelaskan mekanisme translasi mata uang asing. Yang kedua, saudara jelaskan bagaimana transaksi forward dan swap terjadi. Yang ketiga, saudara jelaskan mengenai laporan keuangan interim menurut PSAK nomor 3 dan bagaimana ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Untuk soal pertama, mekanisme translasi mata uang asing. Jadi, perusahaan-perusahaan dengan kegiatan operasional luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada para pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan yang dihitung dengan mata uang asing dilaporkan lagi terhadap mata uang yang digunakan oleh induk perusahaan. Proses pelaporan informasi keuangan dari satu uang ke mata uang lain disebut sebagai translasi. Alasan dalam translasi mata uang asing terdiri dari tiga. Yang pertama, mencatat transaksi mata uang asing, di mana perusahaan-perusahaan yang eh, operasionalnya baik pembelian maupun penjualan ke luar negeri, tentunya membutuhkan aktivitas translasi ini untuk menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk perusahaan domestik maupun perusahaan di luar negeri. Kemudian, untuk memperhitungkan efek translasi mata uang asing terhadap perusahaan, baik itu gain maupun loss. Kemudian, translasi mata uang asing ini menjadi sarana komunikasi untuk bisa berkomunikasi antara perusahaan domestik dengan peminat saham asing. Dan bagaimana latar belakang serta terminologi dari translasi mata uang asing ini? Jadi, translasi mata uang asing memang tidak sama dengan konversi. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling Inggris, kemudian disajikan ulang dalam padanannya, yaitu dolar Amerika Serikat. Kemudian eh, terdapat masalah atau mungkin isu dalam translasi mata uang asing. Yang pertama, jika nilai tukar uang mata uang asing relatif stabil, translasi tentu saja tidak akan lebih sulit. Dan sebaliknya, jika nilai tukarnya itu relatif berubah-ubah, maka ada kemungkinan kegiatan translasi yang dilakukan oleh perusahaan mungkin akan sedikit lebih sulit atau mungkin akan lebih sering dilakukan. Kemudian, fluktuasi nilai translasi sangat jelas terlihat terutama di Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia. Fluktuasi mata uang asing meningkatkan nilai tukar mata uang asing yang dapat digunakan pada proses translasi serta menciptakan keuntungan dan kerugian atas translasi mata uang asing. Efeknya apa? Jadi sebenarnya kurs translasi itu terdiri dari tiga. Ini digunakan untuk mentranslasi nilai dalam neraca mata uang asing terhadap domestik. Yang pertama yaitu kurs saat ini. Kurs saat ini merupakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Kemudian kurs historis, yaitu translasi mata uang asing yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Kemudian yang ketiga, kurs rata-rata, yaitu kurs nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik kurs historis maupun kurs saat ini. Kemudian soal yang kedua terkait dengan transaksi forward dan swap dan bagaimana transaksi tersebut terjadi.
Dan untuk kontrak forward sendiri merupakan suatu kontrak di mana kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, bernegosiasi dan menandatangani kontrak tertulis yang berisi kesanggupan kedua belah pihak untuk memperjualbelikan suatu komoditi atau aset tertentu, baik dalam jumlah maupun kualitas tertentu, pada tingkat harga tertentu di kemudian hari. Kemudian forward ini dipakai untuk mengelola risiko dengan cara lindung nilai. Bagaimana kontrak forward terjadi? Jadi sebenarnya eh, mungkin ada case di Indonesia sendiri. Jadi misalnya perusahaan Indonesia memerlukan mata uang asing di masa depan. Misalnya untuk pembayarannya itu 3 bulan lagi. Jadi karena perusahaan ini khawatir kursnya akan naik, yang mengakibatkan biaya kemungkinan akan jadi lebih mahal, sehingga perusahaan membuat kontrak forward dengan bank, di mana kedua belah pihak, baik perusahaan maupun bank itu menyepakati kurs forward atau forward rate dan menentukan nominal dan tanggal jatuh temponya. Kemudian, pada saat tanggal jatuh tempo, transaksi diselesaikan pada kurs yang sudah dikunci. Kemudian terkait dengan swap, swap merupakan suatu perjanjian di mana dua belah pihak setuju untuk saling menukarkan aset finansial di waktu tertentu di masa mendatang. Bagaimana swap itu terjadi? Jadi, misalkan perusahaan butuh mata uang asing sekarang, tapi perusahaan tentu tahu akan menerima kembali mata uang asing tersebut di masa depan, sehingga perusahaan melakukan transaksi swap di mana perusahaan akan menerima mata uang asing secara spot dan menukar kembali di masa depan sesuai kurs forward yang disepakati. Nah, di sini tidak terdapat spekulasi, fokusnya pada pengelolaan likuiditas dan lindung nilai. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan interim menurut PSAK nomor 3 dan aturan OJK. Dalam PSAK nomor 3, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap dan laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Nah, periode interim sendiri merupakan suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Cakupannya yaitu laporan dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun, berisi informasi tentang kemajuan kegiatan informasi entitas pada periode tertentu. Tujuan dari PSAK sendiri yaitu menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk periode interim. Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan andal meningkatkan kemampuan investor, kreditor, dan pihak lain untuk memahami kapasitas entitas dalam menghasilkan laba dan arus kas serta keadaan dan likuiditas keuangannya. Kemudian menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian dalam PSA ketiga dijelaskan juga dasar pelaporan interim, yaitu ada 3, BAPEPAM LK, BI, dan IPO. Nah, di BAPEPAM LK sendiri, perusahaan-perusahaan itu diharuskan menyerahkan laporan keuangan baik tahunan maupun tengah tahun. Sedangkan untuk bursa efek, seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek wajib menyerahkan laporan keuangan kuartalan. Kemudian menurut IPO, semua perusahaan itu wajib menyerahkan laporan keuangan interim jika pada saat pendaftaran tersebut dilakukan setelah lebih dari 180 hari dari tanggal penerbitan laporan keuangan tahunan terakhir. Kemudian, komponen minimum laporan keuangan interim menurut PSAK 3 ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelasan tertentu atau yang biasa kita sebut dengan CLK. Kemudian untuk ketentuan laporan tengah tahun sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, untuk laporan keuangan tidak diaudit, itu pengumpulannya tidak lebih dari hari terakhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Untuk laporan tengah tahun di review terbatas, pelaporannya itu tidak lebih dari hari terakhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahun. Dan untuk laporan tengah tahun di audit, pelaporannya tidak lebih dari hari terakhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Kemudian standar laporan untuk keuangan interim itu
Sebenarnya bentuk keuangan interim sama dengan bentuk laporan keuangan tahunan, di mana pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menjanjikan arus kas yang lebih stabil. Dan untuk laporan keuangan interim sendiri disajikan secara komparatif. Untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, kita membandingkan laporan keuangan interim periode sekarang dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, kita membandingkan antara laporan keuangan interim periode sekarang dengan laporan tahun lalu. Kemudian, ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14 POJK 4 Tahun 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik dijelaskan hal berikut. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada OJK dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat. Dan laporan keuangan berkala ini terdiri dari dua, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Komponennya apa aja? Komponennya yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Soal yang selanjutnya yaitu soal hitungan. Nah, di sini terdapat dua soal hitungan. Yang pertama itu sebuah perusahaan yang bernama Lincoln International, sebuah perusahaan US, menunjukkan bahwa terdapat account receivable sebesar 81.300 dolar dan account payable sebesar 38.900 per 31 Desember 2011. Nah, data ini diperoleh sebelum membuat jurnal penyesuaian. Dan terdapat beberapa data yang disajikan untuk account receivable. Nah, account receivable ini terdiri dari tiga mata uang. Yang pertama itu sebesar 28.500 US dollar. Kemudian ada juga receivable dalam Swedish krona sebesar 20.000 dan setelah ditranslasi menjadi US dollar sebesar 11.800. Kemudian eh, receivable sebesar 25.000 British pounds atau 41.000 US dollar sehingga terdapat account receivable sebesar 81.300 dolar. Kemudian terdapat account payable dalam US dollar sebesar 6.850 dolar, 10.000 Canadian dollars atau sebesar 7.600 dolar, 15.000 British pounds atau sebesar 24.450 dolar, sehingga terdapat account payable sebesar 38.900 dolar. Untuk current exchange rate untuk Swedish krona, British pounds, dan Canadian dollars itu per 31 Desember sebesar masing-masing 0,66 dolar, 1,65 dolar, dan 0,7 dolar. Yang diminta pertama menentukan net exchange gain atau loss, kemudian menentukan nilai account receivable dan account payable pada tanggal 31 Desember 2011, kemudian membuat jurnal entry untuk receivable tahun 2012 dengan spot rate sebesar 0,67 untuk Swedish krona dan 1,63 dolar untuk British pounds. Kemudian yang keempat, menyiapkan jurnal entry untuk account payable dengan spot rates 0,71 dolar dan 1,62 dolar untuk Canadian dollars dan British pounds. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk mencari exchange gain atau loss. Nah, perlu kita siapkan sebuah worksheet untuk mentranslasi dari eh, mata uang, mata uang dolar, Swedish krona, dan British pounds menjadi mata uang US dollar. Nah, di sini untuk eh, mata uang dolar, per boxnya itu dia 28.500, sedangkan untuk balance sheet-nya itu tidak ada perubahan karena memang ini masih sama-sama dolar. Kemudian untuk Swedish krona, untuk spot rate-nya tadi 0,66 dolar, sehingga kita kalikan 20.000 Swedish krona dikalikan 0,66 dolar, sehingga mendapatkan nilai translasi sebesar 13.200. Nah, di sini terdapat gain sebesar 1.400
1.400 selisih dari nilai nilai per boxnya dibandingkan dengan nilai balance sheet-nya. Kemudian untuk British Pounds, dia sebesar 25.000 British Pounds dikalikan dengan 1,65 dolar sehingga diperoleh 41.250. Terdapat gain sebesar 250 dolar. Sehingga terdapat exchange gain untuk account receivable sebesar total dari 1.400 ditambah 250 dolar. Kemudian untuk account payable per boxnya dia 6.850 dolar karena masih sama-sama dolar sehingga tidak perlu ditranslasi sehingga nilainya 6.850, tidak terdapat gain atau loss. Kemudian untuk Canadian dollars dia 10.000 kali 0,67 sehingga diperoleh nilai balance sheet-nya 7.000. Sedangkan untuk British Pounds terdapat eh, 15.000 dikalikan 1,65 dolar sehingga diperoleh 24.750. Sehingga untuk eh, Canadian dollars setelah ditranslasi terdapat gain 600, sedangkan untuk British Pound terdapat loss sebesar 300. Sehingga untuk gain yang diperoleh dari translasi account payable sebesar 300 dolar. Sehingga diperoleh net exchange gain sebesar 1.650 ditambah dengan 300. Sehingga net exchange gain sebesar 1.950. Kemudian yang kedua diminta untuk mencari nilai account receivable dan account payable. Ini diperoleh dari hasil translasi untuk tiga mata uang pada pertanggal 31 Desember sehingga diperoleh account receivable sebesar 82.950 dolar dan account payable sebesar 38.600. Kemudian untuk yang ketiga diminta membuat journal entry untuk mencatat pelunasan account receivable. Nah, di sini pelunasan piutang dalam US dollar, kita menerima cash sebesar 28.000 dolar dan piutang kita berkurang sebesar 28.000 dolar. Dan kemudian kita menerima pelunasan piutang sebesar 20.000 krona ditranslasi menjadi dolar sehingga dikalikan dengan 0,67 sehingga diperoleh pelunasan piutang kita sebesar 13.400 dan account receivable yang kita bayarkan sebesar nilai balance sheet-nya sebesar 13.200. Nah, di sini ada gain sebesar selisih antara cash yang kita terima dengan account receivable kita yang berkurang sebesar 200 dolar. Kemudian pelunasan piutang kalau pelunasan piutang translasi dari pounds ke dolar, jadi dikalikan 25.000 dikalikan dengan rate-nya 1,63 sehingga kita menerima pelunasan sebesar 40.750 dan piutang kita berkurang 41.250 sesuai nilai yang terakhir sehingga diperoleh loss sebesar 500. Kemudian selanjutnya yang keempat diminta untuk mencatat pembayaran account payable. Nah, untuk pembayaran utang dalam US kita langsung catat saja account payable pada cash sebesar 6.850 karena tidak ada translasi. Kemudian pembayaran utang ditranslasi menjadi Canadian dollar ditranslasi menjadi dolar sebesar 10.000 dikali spot rate-nya 0,71 diperoleh kit- sehingga diperoleh cash yang harus kita bayarkan sebesar 7.100, account payable yang terakhir kita 7.000 sehingga terdapat loss sebesar 100 dolar. Kemudian pembayaran utang 15.000 pounds dikalikan dengan rate pada saat itu sebesar 1,62 sehingga diperoleh pembayaran yang harus kita bayarkan sebesar 24.300.
account payable sebesar 24.750 sehingga terdapat gain yang kita peroleh sebesar 450. Kemudian soal yang kedua, Phil mengakuisisi semua stok dari Su sebesar 800.000 dolar ketika exchange rate untuk British Pound sebesar 1,6 dolar, dan di sini Su equity stakeholders terdiri dari 400.000 pound sterling capital stock dan 400.000 capital stock dan 100.000 pounds return earning. Mata uang fungsional Su adalah British Pounds dan balance sheet-nya seperti pada soal. Nah, di sini exchange rate pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar 1,6, exchange rate 2011 1,63 dolar, rate untuk cash dividend 1,62, current exchange rate per 31 Desember sebesar 1,65. Dan di soal juga dijelaskan atau di state juga trial balance dalam British Pounds. Kemudian yang diminta yang pertama menyiapkan translation worksheet per 31 Desember 2011. Kemudian membuat jurnal untuk mencatat investment info. Kemudian menentukan nilai translation gain atau loss. Nah, di sini yang pertama kita lakukan itu menyiapkan translation worksheet untuk mentranslasi British Pounds ke dalam US dollar. Nah, di sini untuk rate yang kita gunakan adalah 1,65 dolar untuk cash, account receivable, inventories, dan equipment. Sedangkan untuk cost of sales, depreciation expense, operating expense, dan sales kita menggunakan uh, average exchange rate. Sedangkan untuk cash dividends kita menggunakan rate sesuai pada soal yaitu 1,62 dolar. Sehingga diperoleh translasi dari British Pound ke US dollar untuk sisi debit sebesar 2.463.500 dolar, sedangkan untuk kredit, nah di kredit karena debit dan kredit harus imbang atau ya harus balance, sehingga kita menentukan adanya gain atau loss dalam translation tersebut, dan di sini diperoleh gain sebesar 25.500 sehingga untuk nilai debit dan kredit sudah balance. Kemudian yang diminta kedua, membuat journal entry untuk mencatat nilai investment Su. Pada tanggal 1 Januari saat Phil mengakuisisi perusahaan Su, Phil mencatat investment Su 800 dolar dan membayar cash sebesar 800 dolar. Dan pada sepanjang tahun 2011, Phil mendapatkan dividen. Nah, dividen ini dihitung setelah tadi hasil hasil translation, dan nilai dividen ini tentu saja akan mengurangi investment Insu dan mendapat tambahan cash kepada PIL, sehingga dicatat di jurnalnya sebesar cash pada investment Insu sebesar 48.600. Kemudian eh, di akhir tahun kita perlu mencatat income from Su dan equity adjustment. Untuk income from Su, Untuk income from Su ini diperoleh dari sales dikurangi cost of sales, depreciation expense, dan operating expense, sehingga diperoleh nilai income from Su sebesar 114.100. Sedangkan untuk equity adjustment from translation tadi kita peroleh dari eh, translation worksheet sebesar 25.500, sehingga terdapat tambahan income investment in Su sebesar 139.600. Dan soal yang ketiga diminta untuk menentukan nilai translation gain atau loss. Tadi hasil dari konversi yang sudah kita lakukan, hasil translation yang sudah kita lakukan, terdapat equity adjustment from translation. Nah, di situ ada gain sebesar
$25.500. Baik, Bu, sekian penjelasan saya mengenai jawaban UTS, baik itu soal teori maupun soal hitungan. Apabila ada kesalahan, saya mohon koreksi. Terima kasih, selamat pagi.